Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah ada dari Majelis Taklim Al-Mukhlisin Bogor. Alhamdulillah. Majelis Taklim Istiqomah Bogor, Majelis Taklim Nidanur Halim Perdana Kusuma, dan Majelis Taklim As-Sofa Kota Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah. Alhamdulillah. Bu. Nah, habis gitu. makan apa itu begitu? Sampai begitu. Sampai kayak gitu. Biar suaranya nyaring ya. Ibu di sini punya anak kan Bu ya? Kayak tampang sih wajah-wajah udah punya anak semua nih kayaknya Bu ya. Soalnya masih kelihatan muda-muda Abi iya, wajahnya. 17 tahun. Iya. Bu kayaknya ini apa udah punya anak apa belum nih ya? Iya, nggak nampak ya? Nggak kelihatan. Pokoknya muda-muda banget ya. Masya Allah. Mudah-mudahan muda. Iya nih. Ini kira-kira gelora asmara sama suami apakah rasanya masih sama ketika sama sebelum punya anak? Masih sama Bu? Masih bergejolak? Seperti air mendidih? Soalnya saya pernah ngeliat Abi ya di sebuah konten di Tok nih ya. Gimana? Tok. Assalamualaikum. Ya. Isinya tuh ada yang namanya parodi perbedaan sikap istri kepada suami sebelum punya anak dan sesudah punya anak. Ya, jadi ada bedanya tuh. Pas sebelum punya anak manis bener sikapnya sama suaminya, ya kan? Giliran udah punya anak, boro-boro manis. Yeah. Kayak nggak tahun, pahit. Iya. Ngelihat suami tuh kayaknya dulu mah kayak mangga arum manis. Sekarang kayak mangga rujak, semak. Sepet dong. Kurang lebih seperti itu, wajar kayak gitu ya. Nah, jujur nih ya, memang banyak sekali pasangan suami istri yang sulit bersikap romantis setelah punya anak. Ada alasannya ternyata Abi. Ya. Dulu memang romantis, tapi setelah ada anak realistis aja lah gitu. Nih teman-temannya ya. Nah ini yang bahaya nih, padahal Rasulullah tidak mengajarkan hal demikian Bu. Makanya akan kita bahas bersama Abi hari ini tema kita ya. Kehadiran anak tidak boleh mengurangi porsi cinta antara suami istri. Kita akan dibahas. Kehadiran anak tidak boleh ya mengurangi porsi cinta antara suami dan istri. Langsung saja yuk kita dengarkan tausiah dari Abi. Silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doain yang jawab salam mudah-mudahan hutang-hutangnya lunas. Amin. Yang aminnya kenceng lagi mikirin utang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwata illa billah. Bu, alhamdulillah, rumah tangga adalah rumah kecil yang sederhana, di mana di dalamnya dia bisa menjadi istana megah, istana nyaman, istana penuh kebahagiaan kalau diisi dengan nilai-nilai cinta dan kasih sayang yang dilandaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Sehingganya tidak ada teladan yang paling luar biasa yang patut dan kita bisa contoh melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah dikatakan dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dipersatukannya kita dalam satu rumah dengan pasangan kita, maka tidak ada lain di dalamnya haruslah hadir yang namanya sifat mawaddah, yang namanya sikap warahmah, agar adalah apa? Tumbuh rasa cinta itu menghadirkan ridhonya Allah. Maka enggak ada lagi kecuali sosok pemimpin yang seperti Rasulullah lah yang kita idamkan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, tidak merubah rasa cintanya. Saat ketika belum punya anak, Rasulullah cenderung romantis. Rasulullah bahasanya menyejukkan kepada pasangannya. Rasulullah selalu memberikan kenyamanan kepada pasangannya. Bahkan hadirnya Rasulullah membuat istri selalu merasa bahagia. Alhamdulillah. Demikian pun ketika lahirnya anak, sebagai satu pelengkap dalam rumah tangga, menambah cita rasa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi yang dilakukan Rasulullah makin membuat istrinya bersyukur, makin membuat istrinya tenang, makin membuat istrinya damai dalam menjalankan rumah tangga. Alhamdulillah. Sosok inilah yang kita harapkan, sehingga romantisnya Nabi kalau makan itu satu nampan bersama istrinya. Enak apa enggak? Ibu-ibu pernah belum makan bareng satu piring sama suaminya? Pernah apa belum? Banyakkan suami apa istri makannya? Yang benar. Iya. Kadang kita pengen ngambil lagi, suami nampaknya masih lapar, dihabisin sama dia. Ibu seneng apa kesel? Senang. Kenapa? Ada nikmat yang tidak bisa datang dua kali. Makan bersama dengan orang yang kita cinta. Maka ternyata kalau kita punya pemimpin yang di dalamnya dibekali dengan iman, itu akan menjadi kenikmatan yang tidak ada ujungnya. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan ibu untuk Abi. Iya. Sekarang beri kasih kesempatan nih untuk jamaah bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Oh, mau saya ibu. Ibu mau saya ibu. Bawa, saya ikhlas banget bu. Udah bawa. Ya udah. Ya silakan ibu. Ayo. Ya. Silakan ibu. Dah. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Bunda Septina dari Majelis Taklim Nidanur Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Oke, Bunda. Mohon izin bertanya, Abi. Silakan. Terkait anak pertama saya cewek, itu kan nempel banget sama papahnya. Iya. Nah, anak saya juga ini ternyata mempunyai sifat dan karakter yang hampir sama, plek-tiplek dengan saya. Plek-tiplek. Salah satunya manja adalah sifat posesif, suka cemburuan. Nah, anak saya cewek ini cemburunya sama mamanya sendiri. Jadi mamanya cemburu sama anaknya. Suka cemburu kalau ngelihat mamanya sama papanya, misalnya lagi bercanda berdua, mamanya lagi dipicitin sama papanya. Nah, kadang saya suka bener nih kata orang di sosmed, melahirkan anak
cewek itu artinya the real melahirkan saingannya sendiri. Nah, dari situ saya berpikir ketika suami ngajak pengen nambah momongan anak kedua, saya selalu menolak. Udah kenyang gitu. Udah kenyang gitu. Udah suruh nambah udah kenyang gitu. Karena saya berpikir punya anak cewek satu aja perhatian dari suami berkurang. Gimana kalau saya nanti punya anak kedua cewek lagi? Bisa-bisa saya kehilangan perhatian dari suami saya. Nah, itu kira-kira saya berdosa atau bagaimana sikap yang sebaiknya harus saya lakukan? Iya. Terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sikap posesifnya khawatir kalau nambah momongan takutnya perempuan nambah saingan gitu kan. Berdosa nggak tuh sikap Ibu Sutinah Septinah? Ibu Septi bertanya, dosa nggak nih? Begitu suaminya ngajak nambah, bener. Ibu Septi nggak mau, takut ada saingan baru. Bener. Gitu. Abang persaingannya di rumah nggak ada? Nah kan anak saya yang terakhir cewek tuh, bener tuh. Iya. Ibunya ngerasa kesaingan, jadi kalau ibunya megang saya tuh, sama anak saya ditepis. Biar anak saya aja pegang saya, nggak boleh. Gitu ya. Bener, itu bener kata Ibu Septi, apa yang ditanyakan Ibu Septi itu dialami oleh saya juga sama istri. Bener. Tapi saya menenangkan istri saya, tenang. Anak kita bukan saingan. Tidak tersaingi. Iya, anak kita bukan saingan, tenang kok, kamu gak usah khawatir. Gitu. Iya. Ada kok saingannya, bukan di sini tapi. Nggak ikut ya? Enggak bercanda. Kita ada yang maaf. Baik. Bu. Alhamdulillah. Tadi di awal saya katakan bahwa al-malu wal banu fitnah. Jadi anak itu memang adalah fitnah bagi kita. Dia hadir bisa menjadi sesuatu yang menjadi anugerah. Dia hadir juga bisa menjadi sesuatu yang menjadi ujian bagi keluarga. Tapi saat ketika anak kita memang perempuan itu lebih dekat condong ke ayahnya, maka jangan sampai kita yang jadi orang tua cemburu sama anak. Betul apa betul? Karena memang sosok anak ini adalah hal yang wajar, hal yang maklum, dan memang sudah kehidupannya begitu. Dia mencari sosok ternyaman yang mudah-mudahan itu menjadi favoritnya, bisa menjadi teladannya. Apalagi kita sebagai ibu itu adalah madrasatul ula, pendidikan pertama bagi anak kita. Seyogianya kita harus dukung ketika anak kita dekat sama orang tuanya, dekat dengan ayahnya. Karena masa-masa di usia kecil, masa-masa di usia yang memang masih butuh sangat perhatian, anak itu tidak dituntut untuk dewasa. Mereka tidak harus dituntut untuk ngerti ini begini, ini begitu. Enggak, mereka dituntut untuk merasakan bagaimana kehangatan orang tua begitu terlibat dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia tumbuh besar, orang yang bisa jadi contoh baiknya, orang yang bisa jadi contoh masa depannya, orang yang bisa jadi pegangan hidupnya untuk dia bisa memberikan arahan dalam hidup, nggak ada lagi kecuali yang dia lihat adalah orang tuanya. Maka saat ketika anak kita dekat sama kita, manfaatkan untuk kita kasih pendidikan yang baik, kata-kata yang baik, perhatian yang baik, sebagaimana Nabi Muhammad dengan para cucu-cucunya. Lihat Nabi Muhammad saking sayangnya sama Hasan Husain. Ketika Nabi Muhammad dalam sholat itu, Hasan dan Husain tiba-tiba naik ke pundaknya Nabi. Nabi enggak langsung berdiri bangun, Nabi sengaja dilamakan sampai mereka turun dulu. Kadang-kadang mereka pengen digendong oleh Nabi, kadang-kadang mereka pengen bercanda sama Nabi, tapi Nabi menjadi seperti anak-anak. Lah itu yang harus kita lakukan. Saat ketika kita berkomunikasi dengan anak kita, jadilah kita dari diri mereka. Jadilah kita seperti anak-anak
yang ketika kita nggak punya kesempatan waktu untuk bisa banyak bersama mereka saat kesempatan itu singkat, tapi kita maksimalkan agar kita jadi orang tua yang memuaskan mereka. Amin ya robbal. Jadi ibu sikapnya nggak perlu cemburuan, nggak perlu posesif, karena anak kita memang butuh bimbingan kita. Yang kedua, jangan nolak rezeki, jangan takut. Belum tentu yang nanti akan lahir sama sifatnya kayak kita. Belum tentu semua sifat itu bisa dirubah. Betul? Siapa yang merubah? Pendidikan orang tuanya, insya Allah. Maka kalau hari ini pulang nanti bis ngaji, bapaknya minta, yuk pak, gas gitu. Gas, jangan pakai rem, nabrak. Ya kayak artinya begitu, ya? Jangan khawatir tentang anak perempuan, dengan takut khawatir sifatnya sama. Jadi penolakan terhadap ajakan suami nanti setelah ini insya Allah ya jangan ditolak. Jangan. Permintaan suami, karena itu juga kan sesuatu yang menolak sesuatu yang diinginkan oleh suami dalam keadaan halal, maka malaikat melaknatnya dari malam sampai subuh. Jangan ditolak Bu ya. Kalau angin boleh ditolak, tapi kalau suami jangan ditolak. Karena suami bukan angin. Ya, oke, baik jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi. Oke, berarti udah puas dengan jawaban Abi, Ibu Septi? Sudah puas. Oke, tepuk tangan buat Ibu Septi ya. Baik jamaah, jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi. Untuk Anda tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.